Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Ramadan, selaku moderator, dan teman-teman saya juga terdiri dari Reza Mutiara, Putri Septiani Ayuningsi, dan Naila Siva Fitriani. Tujuan Zoom meeting ini kita akan melakukan sebuah wawancara tentang seberapa pentingkah bahasa Inggris di jurusan biologi. Oke, saya untuk mempersingkat waktu, saya akan melontarkan pertanyaan yang pertama ya. Oke, pertanyaan pertama itu, apakah di jurusan biologi ada matkul bahasa Inggris? Jika ada, materi apa yang dibahas di matkul bahasa Inggris? Terima kasih Rehan Ramadan atas pertanyaannya. Dari jurusan biologi sendiri, di semester 2 terdapat mata kuliah bahasa Inggris, mempelajari grammar, vocab, atau kata-kata yang emang dasar banget yang bakal ditemui di beberapa mata kuliah lanjutan dari biologi. Oke, Teh Suci boleh dijawab pertanyaannya? Baik, saya izin menjawab. Tentunya di jurusan saya tentu ada, dan adanya itu ada di beberapa matkul ya. Saya mengambilnya di semester 2. Rata-rata yang dipelajari itu ya sama seperti yang Teh Eka sebutkan tadi. Oke, terima kasih atas jawabannya. Oke, selanjutnya Teh Rema boleh menjawab pertanyaannya? Izin menjawab, apakah suaranya terdengar? Terdengar. Baik, untuk mata kuliah bahasa Inggris tentunya ada yang materi yang dipelajari itu diantaranya pasti yang dasar kayak reading, terus ada readingnya juga, terus vocabulary, grammarnya sama semuanya yang dasar-dasar dua. Oke, terima kasih atas jawabannya. Oke, lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Nah, dari semua materi itu, apa materi yang paling menarik dan... Boleh izin menjawab lagi ya. Kalau dari aku, mohon maaf nih mau memperjelas pertanyaannya, materi bahasa Inggrisnya atau materi biologinya yang ada bahasa Inggrisnya? Materi bahasa Inggrisnya. Boleh juga kalau keduanya juga, kayak misal kalau di biologinya ada bahasa Inggrisnya gitu, kayaknya bahasa Inggrisnya deh. Kayak bahasa Inggrisnya apa sih materi yang paling diminati gitu? Kalau dari aku kayaknya ada yang reading gitu kan, soalnya ada beberapa matkul kayak nama matkulnya itu taksonomi tumbuhan sama taksonomi hewan. Nah, di situ tuh di mata kuliah itu tuh bahasa Inggris tuh bener-bener diperjelas banget, kayak penyebutan kalau misalkan apa sih bentuk daun kayak gini, ini disebutnya apa, kayak apa sih lonjong bahasa Inggrisnya apa. Nah, emang itu tuh pakai bahasa Inggris, nggak pakai bahasa Indonesia kayak gitu. Mungkin di reading. Oke, terima kasih Saika atas jawabannya. Oke, selanjutnya boleh dijawab oleh Teh Suci. Kalau saya sendiri lebih suka dari speaking ya, karena di situ kita bisa mempelajari secara langsung gitu. Apa sih seperti langsung menyebutkan apa ya? Jadi kita bisa langsung latihan gitu loh sama vocabulary yang udah kita pelajari sebelumnya. Oke, baik. Nah, boleh selanjutnya boleh dijawab oleh Teh Rema. Baik, izin menjawab. Kalau menurut saya sendiri, yang paling menarik itu untuk materi di bahasa Inggrisnya, itu bagian writing, karena dari cara penulisannya gitu, kan setiap katanya beda-beda, terus ada kata-katanya juga yang sama, tapi artinya beda. Nah, lebih tertarik di situ sih, kayak penasaran, ini cara nulisnya kayak gimana, kayak gitu sih. Jadi lebih tertarik ke writingnya. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Nah, terus materi bahasa Inggris apa nih yang menurut kalian sulit? Oh, boleh dari Teh Suci dulu barangkali, atau Teh Rema boleh dijawab.
izin menjawab. Kalau untuk materi bahasa Inggris yang menurut aku sulit itu bagian speaking-nya, karena menurut aku kalau sebelum bicara itu kan harus merangkai dulu ya kalimatnya kayak gimana, dan harus dipikirin dulu gitu mau bicara tentang apa gitu kan. Nah, menurut aku itu sulit, apalagi kalau misalkan emang apa ya, kurang bisa untuk mencocokkan dari kata-katanya itu dijadikan sebuah kalimatnya gitu. Jadi suka menghambat juga gitu untuk berbicaranya. Itu sih yang paling sulit menurut aku. Oke. Oke, selanjutnya boleh dijawab oleh Teh Suci. Baik, kalau menurut saya itu listening ya, soalnya kan kita tuh harus benar-benar gitu mendengar kayak apa sih yang speaker bicarain tentang ya soal kayak kan tes TOEFL itu kan pasti kita kan harus dengar ya kayak itu tuh, terus kita juga harus menebak gitu. Kalau apa sih isi dari soal itu gitu. Terus juga kadang kan kalau listening itu banyak sekali aksennya gitu. Jadi menurut saya dari semua itu listening sih yang menurut saya sulit. Oke, terima kasih Teh Suci atas jawabannya. Selanjutnya boleh dijawab oleh Teh Eka. Mungkin aku juga sama ya kayak si Tete yang tadi. Kalau menurut aku juga listening sama, karena emang benar-benar kita tuh harus nebak apa sih yang dia omongin gitu. Kadang suka ngangong, nggak tahu apa yang dia ngomongin karena emang aksen orang-orang tuh kadang beda-beda gitu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Eh, Pertanyaan berikutnya boleh dilontarkan oleh Saudari Reza. Nah, buat pertanyaan selanjutnya ini tuh, dari referensi bahan ajar di jurusan kalian itu tuh banyak yang memakai bahasa Inggris ya? Kalau boleh deh izin menjawab. Kalau dari aku emang rata-rata kalau dilihat itu 85% semuanya pakai bahasa Inggris. Ini buat Teh Suci sama Teh Rema, jawabannya sama kayak Teh Eka ya? Izin menjawab, ya sama. Karena ya rata-rata seperti yang sebutkan Teh Eka tadi, hampir seluruhnya itu menggunakan bahasa Inggris gitu. 85%-nya. Izin menjawab, dari aku juga sama, banyak yang menggunakan bahasa Inggris, dan pasti ada referensi juga itu yang harus diambil dari luar itu, yang apa ya, karena basic untuk melengkapi dari materinya juga. Oke, baik. Nah, menurut kalian nih, belajar bahasa Inggris itu susah nggak sih? Izin menjawab, menurut aku susah. Kenapa? Karena kalau menurut aku kayak selain harus tahu vocabulary yang dasar, itu tuh kayak ngerangkai kalimatnya juga susah gitu ya. Terus dari listeningnya juga kayak gitu sih, lebih susah dari speaking sama listeningnya sebenarnya kalau menurut aku. Jadi seperti itu. Jadi harus yang benar-benar belajar banget dari awal. Iya sih, bener sih. Sama sih. Buat Teh Suci sama Teh Eka gimana? Izin menjawab, kalau menurut aku emang susah ya, susah-susah banget. Apalagi kalau dilihat lidah Indonesia tuh emang benar-benar kayak bermacam-macam, ada lidah Sunda, lidah Jawa. Jadi kalau misalkan pakai bahasa Inggris tuh kadang susah. Terus susahnya bahasa Inggris juga ya sama kayak tadi vocab terus nyusun kata-katanya. Bahasa Inggris tuh kan menurut riset emang benar-benar paling susahnya di antara bahasa yang lain, tapi emang benar-benar bahasa internasional. Jadi penting. Buat Teh Suci gimana? Kalau menurut saya sih ya sama kayak apa ya susah-susah gampang juga. Kayak misalkan kan kita tuh harus belajarnya dari basic banget gitu. Terus kita harus belajar apa sih gimana sih grammar yang benar itu. Terus kalau misalkan mau ngomong juga takut salah juga. Jadi kayak benar-benar kita harus tahu gitu loh. Vocabulary-nya apa, grammarnya seperti apa, kayak gitu. Oke, baik.
buat pertanyaan selanjutnya boleh, Teh Putri. Oke, buat pertanyaan selanjutnya. Terus kalau misalkan kalian kesusahan dalam belajar bahasa Inggris, gimana cara kalian buat mengatasinya? Misalnya mungkin nonton film yang pakai bahasa Inggris atau apa gitu. Oke, jadi menjawab dari aku dulu ya. Kalau dari aku sendiri, kadang kan emang kalau aku lebih susah cara ngomong bahasa Inggrisnya. Jadi kayak lebih sering ngedengerin lagu yang bahasa Inggris, terus nyoba-nyoba kayak ngomong bahasa Inggris dari kata-kata lagu yang tadi itu. Jadi kadang-kadang kalau misalkan ada orang yang ngomong bahasa Inggris tentang itu, ya aku paham gitu. Dan aku bisa cara ngomong bahasa Inggris kata itu tuh apa gitu. Oh iya. Mungkin untuk Teh Suci, Teh Rema boleh? Izin jawab, kalau aku lebih banyak nonton film ya, sama dengerin musik juga. Terus juga kadang suka belajar di sosmed. Kadang kan kalau di sosmed tuh lebih cepat gitu. Kayak kita misalkan nyari keyword, apa itu pasten, nah langsung keluar. Jadi bisa juga belajar dari situ gitu. Izin jawab juga, aku juga sama kayak teteh-teteh yang lainnya, lebih ke mendengarkan lagu sih, soalnya emang lebih susah di sync sama listening. Soalnya kan kayak apa ya, dari tiap katanya tuh kan pasti beda-beda ya. Terus cara pengucapannya juga tiap orangnya tuh beda-beda. Jadi kayak harus harus dengerin gitu. Terus kalau misalkan lagu kan tiba-tiba kita walaupun belum ngeliat liriknya, jadi kayak tiba-tiba suka ikutin gitu. Padahal belum tahu gitu kan itu katanya kayak gimana sih, terus artinya kayak apa gitu sih. Jadi lebih apa ya, lebih mudah gitu. Buat terima kasih buat jawabannya. Buat pertanyaan selanjutnya, eh, menurut kalian eh, seorang seseorang yang belajar biologi itu harus bisa bahasa Inggris gak sih? Kalau iya, kenapa? Dan kalau enggak, kenapa? Oke, jadi menjawab dari aku dulu. Kalau menurut aku, orang yang dari lulusan biologi itu penting banget bisa bahasa Inggris. Kenapa? Karena eh, buat kedepannya tuh kan emang bener-bener kayak tadi disebutin tadi, referensi-referensinya tuh kebanyakan pakai bahasa Inggris. Buku-bukunya tuh kebanyakan dari bahasa Inggris dan penggunaan alat-alatnya kayak misalkan alat PCR, alat kayak ngetes darah, ngetes itu. Ini tuh emang bener-bener alat-alatnya tuh nggak ada yang tulisannya pakai bahasa Indonesia, nggak ada yang mulai, selesai, nggak ada yang gitu. Ada yang start, open, ya emang bener-bener pakai bahasa Inggris gitu. Oh iya, betul juga. Kalau buat Teh Suci, Teh Rema gimana? Izin jawab, sama aku juga sama kayak TK. Soalnya penting banget gitu. Nggak harus di pendidikan biologi aja sih sebenarnya. Yang lainnya juga sama penting banget. Soalnya kayak misalkan kalau dari materi udah pasti bahasa Inggris gitu harus tahu gitu ya. Terus kalau misalkan ada SOP yang emang pakai bahasa Inggris juga harus benar-benar tahu dan paham gitu artinya. Kan nggak mungkin ya kalau misalkan kita tahu nih si SOP ini gitu, jadi itu harus benar-benar dipakai misalkan. Nah, tapi kita nggak tahu gitu dari awalnya tuh kayak gimana, ini artinya apa gitu kan, jadi lebih sulit gitu ya. Nah, jadi penting banget sih buat belajarnya gitu. Izin menjawab, saya juga sama seperti jawaban teteh-teteh sebelumnya. Tentu saja penting ya, karena kan sebagian besar matkulnya pun kan banyak yang menggunakan bahasa Inggris. Terus juga peralatannya juga menggunakan bahasa Inggris. Jadi memang sangat penting kita mempelajari bahasa Inggris ini. Gitu. Oke, terima kasih buat Teteh-Teteh buat jawabannya. Mungkin bakal dilanjut sama Rehan. Cukup sekian teteh-teteh pertanyaannya yang sudah dilontarkan. Nah, terima kasih juga atas waktunya dan apa ya ngeganggu waktunya gitu buat mau ngebantuin kita